Setelah tanpa pacar, gairah hidup Tracy adalah bekerja. Sinetron sudah menantinya. Karir saya nomor satu, saya tiap hari saya kerja 9 jam, 10 jam sehari, tapi saya selalu dapat energi lebih karena saya mencintai pekerjaan saya. Dan, dalam pacaran itu nomor keempat atau nomor kelima dalam kehidupan saya sekarang. Begitulah pemirsa wawancara panjang kami dengan Tracy Trinita dengan maksud memberikan gambaran yang lebih Ayah saya itu dulu pernah main telenovela waktu dia masih muda sebelum kawin sama ibu saya. Dan dia punya banyak teman yang saat itu mereka mulai bersama ya di dunia telenovela. Dan sekarang teman-teman yang main dia itu udah istilahnya Christine Hakimnya berhasil gitu. Jadi saat tahun lalu saya sama ayah saya lagi di pantai ketemu dengan mereka dan mereka bilang, ayah saya bilang, "Ayo dong anak saya dong ajak main telenovela." Mereka bilang, "Oh boleh boleh boleh. Entar kalau Jessica berhasil lagi, hubungin saya." Jadi saya bersyukur kita udah ada, link-nya ya, udah ada jalannya, tinggal mungkin Mmm. dicoba kalau karakternya sesuai, kalau emang udah rezeki, insya Allah saya dapat. Sebelum ini, Tracy punya pengalaman main film laga produksi Malaysia yang Februari nanti rencananya diputar di Indonesia. Selain film bioskop, ia juga muncul di layar sinetron kita. Membandingkan sinetron Indonesia dan Brazil, menurut Tracy selera ceritanya tidak jauh berbeda. Iya iya, waktu saya di Brasil, oma saya kan penggemar telenovela. Di Brasil apalagi dari TV Globo ya, mereka selalu mensuplai film-film yang terbaik, telenovela yang terbaik. Mmm, Pasti itu selalu ya hampir sama ke Indonesia, konflik percintaan, drama, terus atau sekarang yang misteri ya. Tapi penggambaran gambarnya, karakter setiap orangnya berbeda-beda. Jadi semoga semoga saya beruntung di saat saya Brazil nanti saya akan mendapatkan kesempatan untuk memerankan peran yang menantang, peran yang akan bikin saya bisa lebih jauh lagi. Pemirsa, kalau nanti Tracy Trinita betul-betul menceburkan diri ke dunia sinetron, itu artinya dunia model akan ia tinggalkan. Sayang sekali. Soalnya Tracy adalah sedikit dari model Indonesia yang bisa menembus kancah internasional. Orang sangat menyayangkan karena menurut mereka saya meninggalkannya begitu saja. Kalau saya boleh jujur, mendapatkan kesempatan menjadi seorang model pun saya udah bersyukur. Saya kalau emang Tuhan nggak kasih lebih ya nggak apa-apa, tapi 5 tahun perjuangan saya di New York, di Paris, di beberapa kota besar di seluruh dunia, itu udah pengalaman yang begitu berharga dan saya bersyukur saya pernah merasakan itu. Kalaupun sekarang udah bukan waktunya, ya nggak apa-apa, karena hari ini Tuhan masih melindungi saya, masih kasih pekerjaan yang terbaik. Dari jawaban barusan tersirat Tracy merasa karirnya sebagai model internasional sudah mulai surut. Makanya ia mencari peluang lain di dunia film atau sinetron sesuai saran ayahnya. Kalau saya boleh jujur, mungkin sedikit ada rasa kayak, "Aduh kenapa ya?" Tapi setelah saya pikir-pikir orang tua saya benar, orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk kembali ke New York dikarenakan keadaan Amerika yang memburuk. Selain itu, pada dasarnya Tracy merasa dirinya Indonesia. Dulu sewaktu masih tinggal di Amerika, setidaknya setahun 2 kali ia menyempatkan pulang ke Indonesia. Iya iya, aduh, saya kangen makanannya, kangen bahasanya, kangen lingkungannya. Saya rasa walaupun saya udah tinggal lama di luar negeri, saya masih merasa saya orang Indonesia dan lebih cocok tinggal di Indonesia. Istilahnya apa, walaupun rumput tetangga lebih hijau, rumput sendiri juga lebih it's much better. Setelah kini berada di Indonesia, Tracy menancapkan targetnya untuk terjun ke sinetron. Dan saya udah terlanjur komitmen dengan sinetron. Pekerjaan sinetron yang sangat menyita waktu. Pacarmu akan protes nanti. Saya nggak punya pacar, Kabar terakhirnya dengan Ale gimana? itu cuma gosip. Memang sempat beredar bisik-bisik Tracy dekat dengan Ari Sihasale, tapi barusan dibantahnya. Saya rasa karena orang nggak tahu saya seperti apa, terus mungkin, saya nggak tahu, saya jarang tinggal di Indonesia saat itu ya, jadi agak kaget juga di mana saya ketemu seorang Ale dan saya pikir dia baik. Saya nggak ketemu cuma seorang Ale, saya juga ketemu sahabat-sahabatnya dia dan salah satu sahabatnya dia adalah teman lama saya. Kita sering pergi bersama ke berbagai acara, tapi rame-rame. Mungkin orang hanya melihat saya sama Ale karena mungkin kita paling tinggi di antara semua teman-teman kita. Jadi orang pikir seakan-akan kita pergi berdua, sedangkan itu enggak. Pada dasarnya kita cuma teman dan kita masih teman dan nggak akan lebih. Jujur. Jujur jujur, kalau saya suka sama orang, saya nggak bisa bohongin orang lain sama nggak bisa bohongin diri saya sendiri. Iya, kalau saya suka sama orang saya pasti kayak, "Oh my gosh, gimana ya?" Gitu.
Saya transparan, apa yang saya rasakan pasti keluar di wajah. Selama di New York punya pacar nggak? Selama di New York enggak, tapi selama mulai saya modeling sampai April tahun ini, saya punya pacar orang Indonesia. Kita pacaran selama 6 tahun, tapi kita udah putus. Enggak, dia pengusaha muda. Masih umurnya 22. 6 tahun pacaran dan putus. Tentunya sangat menyakitkan. Oh my gosh. Kenapa saya susah jawab? Itu dikarenakan itu udah terkubur dalam-dalam. Saya udah sembuh, saya udah gak sakit lagi. Kita nggak ada kecocokan. Banyak sekali perbedaan pendapat. Yang perbedaannya nggak mungkin disatukan lagi. Setelah tanpa pacar, gairah hidup Tracy adalah bekerja. Sinetron sudah menantinya. Karir saya nomor 1. Saya tiap hari saya kerja 9 jam, 10 jam sehari. Tapi saya selalu dapat energi lebih karena saya mencintai pekerjaan saya. Dan dalam pacaran itu nomor keempat atau nomor kelima dalam hidup saya sekarang. Begitulah pemirsa wawancara panjang kami dengan Tracy Trinita dengan maksud memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang model internasional yang kini hijrah ke sinetron. Kami atas nama keluarga besar RCTI mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2002. Dan pemirsa, untuk Anda semuanya kami ingin manjakan Anda dengan tayangan-tayangan yang menarik sepanjang 3 hari besar ini. Ada sebuah kampung 31 di mana di situ kita akan bertemu dengan masyarakat dari berbagai golongan yang merayakan Lebaran, merayakan Natal dan merayakan Tahun Baru dengan segala sukacita dalam perbedaan, tapi mereka tetap bersama-sama tanpa membedakan bahwa mereka berlatar belakang yang berbeda. Pemirsa, saya tidak tahu apakah ini kelainan atau bukan. Yang jelas Adon penyanyi Bass Jam tinggi tubuhnya bertambah di usianya yang sudah 28 tahun. Setahu saya orang di umur ini tak bisa lagi bertambah tinggi tubuhnya. Tapi nyatanya Adon bisa. Adon, vokalis Bass Jam ini, kebingungan juga menyaksikan dirinya bertambah tinggi di usianya yang lumrahnya pertambahan tinggi tubuh sudah berhenti. Sebagai pemilik tubuhnya sendiri, tentu saja Adon tahu tinggi tubuhnya dari waktu ke waktu. Dulu segitu, kemudian tambah segitu lagi, dan seterusnya sampai seharusnya berhenti di usia 20-an. Tapi di usianya yang sekarang 28 tahun, pertambahan tinggi tubuhnya ternyata tidak berhenti. Badanku dulu tidak segini. Dulu emang dari SMP, SMA gitu aku emang kecil gitu ya badannya, pendek gitu. Aku nggak ngitung sih, tapi 100, pokoknya di bawah 160 deh. Kira-kira nambah hampir 10 cm lebih deh. Celana akhirnya banyak yang kepake. Kakiku juga bertambah besar. Sepatunya dari tadinya 43, sekarang 46. Astaga, ini betul-betul ukuran sepatu raksasa. Tapi untungnya Adon bisa menemukan penjual sepatu ukuran super. Pemirsa, apa yang terjadi sekarang pada dirinya sungguh di luar mimpi sekalipun. Dulu masa kecilnya ia bertubuh katakanlah mini. Lihat saja badannya yang bertulang kecil. Hanya saja ia makin tinggi dan tinggi dengan badan sedikit ceking dan kaki besar. Mungkin mindernya waktu SD kali ya. Karena sempat dibilangin, Adon beke, kamu kecil banget emang gitu loh. Udah kecil, waktu SD aku sering jadi pemimpin upacara kan. Gila, pemimpin upacara aku beke banget sih gitu. Dan itu sempat mengganggu gitu, tapi setelah SMP SMA udahlah, emang badan gue kecil ya udah nggak masalah gitu. Tapi kok pas abis kuliah gitu kok nambah tinggi gitu, karena aku sering berenang kan, jadi mulai biarpun aku mungkin udah bukan masa pertemuan, tapi udahlah gue berenang aja waktu itu kan buat pernapasan gitu, buat ngelatih vokal. Ternyata ada efeknya ke badan gitu, nambah tinggi. Tinggi tubuhnya sekarang 175 cm dengan berat badan 63 kg. Agar komposisi tubuh dan berat ini harmonis, Adon ingin berat tubuhnya naik 3 kilo lagi. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Sekarang, simaklah yang ini. Mereka malah terpukau melihat kulitnya yang mengkilap, mengelusnya dengan kekaguman, membiarkan ular itu memperkosa anak-anak gadis mereka. Sang penyair ini adalah Rieke Diah Pitaloka yang kita kenal sebagai bintang sinetron dan juga model iklan sebuah alat kontrasepsi yang keywordnya sangat terkenal itu, Kukuruyuk.
Beberapa waktu lalu di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Rike meluncurkan buku kumpulan puisinya yang berjudul Renungan Kloset, di mana sebagian besar karyanya bertema kehidupan sosial politik di Indonesia dan juga tentang perempuan dalam pengertian gender. Selain dihadiri para seniman, juga para aktivis LSM Sobat-Sobat Rike. Inilah yang menarik pada seorang artis bernama